Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, salam rimbawan. Perkenalkan, nama saya Yulia Agustin dengan NPM 1914151030. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jurnal yang saya pilih, yaitu tentang hidrologi dengan judul jurnal yaitu Analisis Kondisi Hidrologi Daerah Aliran Sungai atau DAS pada Kedurus untuk mengurangi banjir menggunakan model hidrologi SWOT, di mana jurnal ini ditulis oleh dua orang yaitu Santika Purwatiningsih dan Aji Pamungkas dan diterbitkan oleh jurnal Teknik ITS dengan volume 6 nomor 2 tahun 2017. Sekali lagi, ini adalah profil saya, nama saya Yulia Agustin dengan NPM 1914151030. Di sini ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas pada PPT atau video ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua itu ada metode penelitian, yang ketiga ada pembahasan dan hasil, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kita masuk ke bab 1 yaitu mengenai pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat 2 materi yaitu tentang latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Latar belakang dari jurnal ini yaitu bahwa water sensitive city yaitu konsep sebuah kota menjadi lebih berkelanjutan tentang sumber daya airnya dan terdapat perlindungan terhadap banjir. Di kota Surabaya, tingginya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan. Sehingga di kota Surabaya ini terdapat sebuah sistem pengaliran yaitu berupa kali kedurus, di mana di kawasan DAS atau daerah aliran sungai ini sering terjadi banjir. Akibat dari seringnya terjadi banjir, maka masyarakat dan pemerintah setempat melakukan berbagai upaya untuk menangani banjir tersebut, di mana dilakukan upaya yaitu di kota Surabaya dan di Kabupaten Gresik dengan penambahan drainase konvensional, yang kedua itu ada pembangunan pompa air, dan yang terakhir itu ada pemaksimalan fungsi dari pintu air itu sendiri. Hingga dari latar belakang yang telah saya paparkan dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kondisi hidrologi di daerah aliran Sungai Kedurus dan untuk mengetahui sistem DAS dari aliran Kedurus tersebut. Kita masuk pada bab kedua yaitu mengenai metode penelitian. Dalam jurnal ini, peneliti menerapkan beberapa metode penelitian yang ia gunakan untuk meneliti, di mana di sini akan saya sebutkan beberapa diantaranya yaitu menggunakan metode pendekatan. Nah, dalam metode pendekatan ini digunakan yaitu pendekatan yang positifisif. Kemudian ada pengumpulan data, di mana dikumpulkannya data itu melalui survei antara survei primer dengan survei sekunder. Selanjutnya ini ada penentuan variabel penelitian, di mana variabel yang digunakan yaitu berupa jenis dari tanah itu, kemeringan lereng, curah hujan, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk analisis selanjutnya yaitu mengenai mengidentifikasi kondisi hidrologi daerah aliran sungai. Ada 5 cara mengidentifikasi. Yang pertama itu ada delineasi DAS, di mana proses ini dilakukan dengan menggunakan menu Western Set Delineator. Yang kedua itu ada pembentukan HRU, di mana HRU ini merupakan unit respon hidrologi. Yang ketiga itu ada pembentukan data iklim, di mana data yang dipakai itu diinput data untuk generator iklim. Kemudian ada ada membangun input data, di mana memasukkan data yang telah dipilih ke dalam basis data. Kemudian yang terakhir itu ada simulasi dengan SWOT, di mana simulasi dengan SWOT ini dia menjalankan suatu rumusan dengan menggunakan run SWOT. Kemudian ini kita masuk pada analisis yang terakhir yaitu mengenai perhitungan dari kapasitas saluran. Ada 3 perhitungan dari kapasitas saluran. Yang pertama yaitu penetapan titik survei. Titik survei kapasitas atau saluran di daerah aliran Sungai Kedurus didasarkan pada titik outlet. Kemudian ada penentuan dimensi saluran, di mana dengan tahapan meneruskan atau menentukan lokasi titik patok dan mendapatkan dimensi titik sungai.
Kemudian ada mengidentifikasi subdaerah aliran sungai. Identifikasi ini dilakukan dengan mengurangi hasil simulasi dari SWOT ini. Kita masuk pada pokok permasalahan inti, yaitu mengenai bab 3 hasil dan pembahasan. Dari beberapa metode penelitian yang saya jelaskan pada bab metode, di sini didapatkan hasil sesuai dengan metode-metode masing-masing. Di mana ada metode tadi delineasi DAS, dapat dilihat nih pada peta. Saya menyajikan peta ini yaitu hasil dari delineasi wilayah penelitian yang menggunakan analisis SWOT, di mana DAS Kedurus ini merupakan hasil delineasi wilayah berdasarkan kondisi fisiknya. Kemudian untuk menggunakan software ArcSWOT 2012 dengan input peta DM IMPAS 2013 dengan ukuran sel 3M x 3M. Kemudian wilayah penelitian memiliki luas yaitu wilayah sebesar 7.270,10 hektar. Masih dengan sama, yaitu mengenai metode delineasi DAS, di mana sebelumnya saya menyajikan dalam bentuk peta dan di sini saya sajikan dalam bentuk tabel. Hasil dari proses delineasi ini membentuk 27 sub daerah aliran sungai, di mana 27 sub daerah aliran sungai itu dengan luas antara 0,57 hektar hingga 1.375 hektar. Kemudian ini membentuk 260 HRU yang tersebar di seluruh daerah aliran sungai. Sebelumnya saya menyajikan dalam bentuk tabel dan ini saya sajikan dalam bentuk peta. Ini adalah peta hasil delineasi subdaerah aliran sungai dengan menggunakan analisis SWOT, di mana dari data peta tabel 1 maka dapat digambarkan hasil delineasi subdaerah ini seperti pada gambar atau seperti pada gambar yang saya sajikan. Terlihat di peta ini terbagi menjadi 27 titik sub-DAS dengan masing-masing titik itu luasnya sekitar 0,57 hektar sampai 1.375,83 hektar. Kemudian ini adalah hasil dari metode pembentukan data iklim, di mana pembentukan data iklim ini dilakukan dengan mengolah data dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Untuk dijadikan sebagai data siap saji, maka digunakan input weighted generator untuk mengolah data. Dari hasil pengelolaan data disajikan pada tabel di samping atau pada tabel yang saya tampilkan, di mana pengujian ini dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian ini adalah hasil dari simulasi SWOT, di mana ditampilkan seperti pada gambar, yaitu grafik mengenai rata-rata simulasi pada tahun 2016. Simulasi model hidrologi SWOT ini dilakukan setelah mengontrol dari jaringan hidrologi daerah aliran sungai, di mana SWOT ini menghasilkan data debit harian dan data debit hidrologi daerah aliran sungai. Dilakukan simulasi dalam kurun waktu 1 tahun, di mana dimulai sejak 1 Januari hingga diakhiri pada tanggal 31 Desember. Sebelumnya ditampilkan oleh saya yaitu mengenai simulasi SWOT dengan bentuk grafik yang mengalami naik atau turunnya grafik, dan ini saya sajikan dalam bentuk tabel, yaitu di mana terdiri dari luas masing-masing antar sub DAS dari Kedurus. Dapat disimpulkan atau dapat dilihat dari tabel ini bahwa sub DAS atau daerah aliran sungai mengalami debit puncak yaitu pada tanggal 15 Maret 2016, di mana sub DAS atau daerah aliran sungai yang memiliki debit puncak yang tertinggi ini ada pada sub DAS kedua, kemudian disusul oleh sub DAS ke-14 dan yang terakhir yaitu sub DAS ke-24. Kemudian ini kita masuk pada perhitungan kapasitas saluran. Perhitungan kapasitas saluran seperti pada gambar atau peta yang disajikan ini ditentukan berdasarkan lokasi titik survei dilakukannya pengukuran kapasitas saluran. Nah, untuk perhitungan kapasitas di saluran daerah aliran sungai ini dilakukan di seluruh lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian didapat bahwa terdapat 14 titik saluran yang dilakukan penelitian, di mana
diidentifikasi dari daerah aliran sungai ini yang mengalami banjir. Kemudian dilakukanlah perbandingan antara debit hasil simulasi SWOT dengan kapasitas saluran di masing-masing outlet. Ini disajikan tabel hasil dari identifikasi subdaerah aliran sungai yang mengalami banjir dari analisis kapasitas saluran atau dari perhitungan kapasitas saluran, di mana dapat disimpulkan jika debit simulasi yang dihasilkan itu lebih kecil dari kapasitas saluran, maka di lokasi tersebut itu tidak terjadi banjir ataupun sebaliknya. Jika debit simulasi yang dihasilkan lebih besar dari kapasitas saluran, maka potensi wilayah tersebut akan berpotensi mengalami banjir. Nah, dari data penelitian yang telah dilakukan, total dari volume luapan dalam satu hari di daerah aliran Sungai Kedurus adalah 546.797,53 meter per kubik. Dari peta yang saya sajikan, ini dapat dilihat bahwa ini adalah titik untuk kita mengetahui subdaerah aliran banjir. Ini adalah hasil dari identifikasi subdaerah aliran sungai yang mengalami banjir, di mana dari hasil yang dianalisis diketahui bahwa terdapat 12 dari 27 subDAS atau daerah aliran sungai yang mengalami banjir. Di antaranya yaitu subDAS pada aliran ke-1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 22, 24, dan 27. Kemudian pada setiap subDAS ini memiliki beberapa faktor yang berbeda di antara masing-masing titik. Mengapa ia terjadi banjir? Biasanya disebabkan oleh adanya banjir kiriman atau penggunaan lahan yang didominasi oleh pemukiman dan masih banyak lainnya. Ini adalah bahasan yang terakhir, yaitu mengenai bab 4 tentang kesimpulan. Dari beberapa pemaparan atau penjelasan yang saya sampaikan dari jurnal yang saya pilih ini, maka dapat disimpulkan dari penelitian jurnal ini, yaitu bahwa daerah aliran Sungai Kedurus itu terdiri dari 27 subDAS dengan luasnya itu masing-masing sekitar 0,57 hektar sampai 1.375,83 hektar. Kemudian berdasarkan hasil dari simulasi yang diketahui bahwa debit puncak terjadi pada tanggal 15 Maret 2016, dan yang terakhir yaitu banjir terjadi di 12 subDAS dari 27 subDAS yang ada yang terbentuk di daerah aliran Sungai Kedurus dengan masing-masing faktor-faktor tertentu dari beberapa titik yang telah terjadi banjir. Biasanya disebabkan oleh faktor yaitu banjir kiriman dan penggunaan lahan yang didominasi oleh pemukiman. Mungkin itu saja penjelasan dari jurnal yang saya ambil. Kiranya penyampaian saya terdapat kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati, maka saya memohon maaf sedalam-dalamnya. Saya Yuli Agustin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.